Menang dan dilantik sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat di tahun 2021 kemarin, tentu hampir semua orang mengenal Joe Biden. Pria berusia 80 tahun ini tengah sering dibicarakan beberapa waktu terakhir. Bagaimana tidak, Biden disoroti setelah sikapnya dalam sebuah wawancara yang mengatakan, kalau gencatan senjata di Gaza tidak mungkin terjadi. Padahal kita sudah sama-sama tahu kalau perang di sana sudah menelan banyak korban, utamanya orang-orang di Palestina. Melihat sikap dari Joe Biden ini tentu menarik untuk lebih mengenal pria tersebut. Bagaimana keluarganya, seperti apa karirnya, bagaimana Amerika di tangannya, dan kenapa dia sangat memihak ke Israel. Lahir dengan nama lengkap Joseph Robinette Biden Jr. pada 20 November 1942, hidup Biden penuh dengan perasaan roller coaster. Pada awalnya, ayah dan ibu Biden yaitu Joseph Robinette Biden Sr. dan Catherine Eugenia Biden adalah orang kaya yang tinggal di kawasan elit daerah Long Island. Keluarga Katolik taat dengan darah Irlandia ini sayangnya tidak lama mengalami masa gemilang. Pasca Perang Dunia Kedua, bisnis ayah Biden jatuh saat dia berumur 7 tahun. Makanya mereka harus pindah ke negara bagian Delaware agar ayah dari Joe Biden bisa mencari kerja yang lebih baik. Di Delaware lah Biden ini tumbuh dan berkembang. Di tahun 1960, ayahnya berhasil membangun usaha jual beli mobil bekas dan keluarga mereka hidup dengan gaya kelas menengah. Di sekolah, Biden muda adalah anak yang menonjol. Dia merupakan atlet bisbol sekolah dan seorang ketua kelas yang dikenal sebagai pekerja yang keras. Biden meneruskan pendidikan di University of Delaware. Secara cemerlang, dia lulus pada tahun 1965 dengan gelar sarjana ganda di bidang sejarah dan ilmu politik. Setelah kuliah, ia melanjutkan pendidikannya di University of Syracuse di bidang hukum. Tahun 1966, saat tengah mendapat program doktornya, Biden menikah dengan Nelia Hunter. Kemudian di tahun 1968, dirinya pun lulus dan mendapat gelar doktor hukum dari University of Syracuse. Setelah kelulusan tersebut, Biden mulai bekerja di beberapa firma hukum yang nantinya menjadi pondasi kuat baginya untuk berpolitik. Tahun 1972 jadi momen yang penuh dengan rasa campur aduk bagi Biden. Bagaimana tidak, di masa itu dia memenangkan pemilu dalam pencalonannya sebagai senator Amerika untuk negara bagian Delaware tepat sebelum umurnya menyentuh 30 tahun. Namun sayangnya, tak berapa lama setelah momen kemenangan tersebut, Biden kehilangan istri dan anak perempuannya Naomi dalam sebuah kecelakaan mobil. Di saat tersebut, Biden menarik perhatian publik dengan mendapat sumpah jabatannya di ruang rawat inap anak laki-lakinya, yaitu Beau dan juga Hunter. So help you God. I do. Congratulations, Senator. Thank you. Dari sinilah perjalanan Biden di dunia politik dimulai, di mana nantinya perjalanan ini jugalah yang mempertemukan Joe Biden dengan Jill Tracy Jacobs yang dinikahinya tahun 1977. Saat menjadi senator Amerika, Joe Biden menarik perhatian karena menjadi senator termuda di usianya yang ke-30. Di masa-masa awalnya menjadi senator, Biden sangat vokal terhadap berbagai macam isu, mulai dari perlindungan konsumen, lingkungan hidup, layanan kesehatan, dana pensiun, hingga kebebasan sipil. Keberhasilan mengambil simpati masyarakat dengan berbagai isu inilah yang membuat Biden terus-menerus terpilih sebagai senator Amerika dengan kemenangan beruntun terlama. Mulai dari tahun 1972, 1978, 1984, 1990, 1990, 1996, 2002, dan juga 2008. Di tiap kemenangannya ini, Joe Biden terus memenangkan 60% dari total suara.
Saat menjadi seorang senator, Joe Biden tentu tidak lepas dari beragam kontroversi. Di tahun 1970, Joe Biden adalah penentang utama peraturan desegregasi bis sekolah dan tetap ingin bis sekolah tidak mencampur ras. Sikap Biden ini bahkan ditentang pendukungnya di Delaware. Di tahun 1994, Joe Biden juga memimpin rancangan undang-undang kejahatan baru yang isinya menambah masa tahanan untuk beragam kejahatan, seperti jual beli narkoba. Undang-undang ini banyak dianggap merugikan masyarakat kulit hitam, kulit coklat, dan kulit putih miskin. Di tahun 2004, Joe Biden juga jadi salah satu pendukung utama serangan Amerika ke Afghanistan yang menyerukan eksekusi Saddam Hussein. Di masa menjadi seorang senator jugalah, Biden menyatakan dukungan penuhnya kepada Israel. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. Puas dengan kemenangan beruntunnya sebagai senator, Biden kemudian mencari jalan menuju Gedung Putih untuk kursi presiden. Percobaan pertamanya dilakukan pada tahun 1988 dengan mengikuti nominasi presiden Partai Demokrat. Dia diunggulkan pada masa tersebut karena dianggap pandai berbicara dan juga tokoh yang moderat. Sayangnya, setelah mengumumkan pencalonannya, Biden tersandung berbagai kontroversi. Mulai dari menjiplak pidato Partai Buruh Inggris hingga ketahuan berbohong dengan melebih-lebihkan kisah masa lalunya. Dengan deretan kontroversinya ini, akhirnya Biden mundur dari nominasi tersebut. There will be other opportunities for me to campaign for president. Percobaan kedua dilakukan pada tahun 2008 saat Biden sudah menjadi politisi senior. Sayangnya, saat tersebut Biden tidak bisa menggalang dana karena popularitasnya tertutupi oleh calon lainnya, yaitu Hillary Clinton dan juga Obama. Namun ada sedikit kabar baik di sini untuk Biden karena dia dipilih oleh Obama untuk menjadi calon wakil presiden dalam pemilihan tersebut. Pemilihan Joe Biden ini karena dia merupakan tokoh yang disukai oleh kelas menengah Amerika Serikat di saat tersebut. Kemudian kita semua tahu, Obama menang pada pemilu 2008 tersebut dan menjadi presiden Amerika Afrika pertama untuk Amerika Serikat. Akhirnya, Joe Biden pun menunggangi popularitas Obama saat menjadi wakil presiden 2 periode hingga di tahun 2017. Setelah berhenti dari kursi wakil presiden, Joe Biden pun melakukan beragam kegiatan, mulai dari menjadi profesor kehormatan di University of Pennsylvania hingga menulis buku memoir Promise Me Dad untuk mengenang anaknya, Beau Biden, yang meninggal pada tahun 2015 akibat kanker otak. Dari kegiatannya setelah menjadi wakil presiden, Biden dan istrinya memperoleh 15 juta US dollar atau 235 miliar rupiah dari penjualan buku dan juga sebagai seorang pembicara. Sambil melakukan semua hal tersebut, Joe Biden pun tetap aktif mengomentari politik seperti hak LGBT serta berbagai macam hal lainnya yang berhubungan saat dia menjadi wakil presiden. Setelah hanya menjadi penonton, Joe Biden kembali maju dalam panggung utama politik Amerika dengan mencalonkan diri sebagai presiden melawan Donald Trump. Kemudian kita semua tahu, kalau Joe Biden mengalahkan Trump, dia pun menjadi presiden ke-46 Amerika hingga sekarang. Dilantik pada tahun 2021 tanggal 20 Januari silam, Joe Biden sudah terhitung cukup lama berada di tampuk kekuasaan. Selama berkuasa, Biden tidak juga jauh dari yang namanya kontroversi dengan berbagai macam keterpurukan yang dialami oleh Amerika Serikat. Contohnya, persoalan masalah perbatasan. Pemerintahan Biden dianggap sebagai yang paling buruk untuk menangani masalah tersebut. Dari data yang disampaikan Custom and Border Protection Amerika Serikat, mereka memproses ribuan imigran dalam sehari di wilayah-wilayah perbatasan seperti di San Diego, El Paso, dan juga Eagle Pass. Kemudian ada juga persoalan gelandangan yang makin parah. Dari data yang ditemukan, pada awal tahun 2022, ada 582.462 gelandangan yang ada di Amerika.
Peningkatannya itu mencapai 11% dari tahun sebelumnya. Para gelandangan ini utamanya meningkat di kota-kota metropolitan Amerika seperti Los Angeles dan juga New York. Lalu ada juga persoalan resesi yang tidak terhindarkan bagi Amerika Serikat yang banyak dibahas para ekonom, seperti David Miracle dan Alec Phillips yang mengatakan kemungkinan Amerika ini mengalami resesi adalah 35%. Resesi ini tentu saja terlihat dari inflasi yang dialami Amerika sejak pemerintahan Joe Biden yang menyentuh 9,1 pada Juni 2022. Sempat menurun tapi kembali naik pada bulan September lalu. Di tengah kekacauan ekonomi yang terjadi pada Amerika Serikat, di masa kepemimpinannya, Joe Biden juga menarik perhatian banyak warga di sana karena kebijakan bantuan perangnya. Bagaimana tidak? Uang yang digelontorkan pemerintah Biden ini emang sangat fantastis. Misalnya untuk Ukraina, saat negara ini mendapat invasi dari Rusia. Secara menakjubkan, Amerika sudah memberikan bantuan dengan total 76,8 miliar US dollar atau 1,2 kuadriliun rupiah selama invasi terjadi. Kemudian, untuk Israel, Amerika sudah merogoh kocek hingga 14,5 miliar US dollar atau 227 triliun rupiah sebagai bantuan militer. Bantuan ini tentu saja memicu komentar negatif di Amerika Serikat karena resesi yang akan mereka hadapi. Namun, sepertinya Biden tidak peduli dan malah makin mesra dengan Israel serta mengaku sebagai seorang Zionis. Selain tentang kebijakan, Joe Biden juga memicu kontroversi dengan banyaknya citra buruk yang diperlihatkan. Contohnya, saat Joe Biden bertemu dengan wanita muda, tidak jarang dia melakukan perbuatan yang membuat wanita tersebut tidak nyaman karena terlalu banyak menyentuh. Belum lagi soal penurunan kognitif yang dia alami. Biden sudah sering tertangkap kamera seperti ingin melakukan jabat tangan tapi tidak ada orang. Kemudian meninggalkan acara pemberian Medal of Honor yang sangat penting bagi veteran perang. Lalu ada juga penurunan fisik yang sangat terlihat jelas seperti terjatuh saat momen kelulusan Akademi Angkatan Udara dan juga saat menaiki tangga pesawat kepresidenan. Dengan semua kontroversi ini bisa dibilang Biden bukanlah presiden terbaik yang pernah dimiliki Amerika Serikat. Bahkan, dia sering diberitakan sebagai presiden terburuk yang pernah dimiliki Amerika Serikat. Nah, dengan berita buruk ini, entah mengapa Biden masih percaya diri dan akan mencalonkan diri di tahun 2024 mendatang.